Assalamualaikum dulur-dulur, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video alur cerita film saya yang pertama, kali ini saya akan merekap film yang berjudul The Gangster, The Cop Devil. Merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria yang bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke ceritanya. Let's go. 오늘 새벽 천안시 외곽에서 여러 건의 살인 사건과 Film diawali dari seorang detektif yang bernama Taesuk yang sedang menuju tempat lokasi pembunuhan. Namun saat di tengah perjalanan dirinya terjebak kemacetan dan melihat segerombolan gangster yang sedang ada di depan kasino. Karena penasaran, dirinya pun langsung masuk dan mencari pemilik kasino tersebut. Namun ketika mau masuk, dirinya dihadang oleh manajer kasino dan segerombolan gangster tersebut. Kemudian si manajer mencoba menyuap Taesuk dan menyuruh untuk pergi, namun bukannya Taesuk pergi, malah dia mengajar manajer tersebut. Lain terlihat seorang gangster yang bernama Dansu yang sedang berlatih. Dia mendapatkan kabar dari salah satu anak buahnya yang bernama Osu kalau ada keributan yang terjadi di salah satu kasino yang dilakukan oleh oknum polisi. Mendengar kabar tersebut, lantas dia marah dan langsung menelpon ketua polisi untuk mencegah anak buahnya agar tidak mengganggu bisnisnya. Karena Dansu sebelumnya telah menyuap ketua polisi untuk bekerja sama. Akhirnya Taesuk pun langsung ditelepon oleh atasannya untuk segera ke lokasi pembunuhan dan melarangnya untuk tidak berurusan lagi dengan para gangster tersebut. Sesampainya di lokasi, Taesuk pun menemukan bukti-bukti kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan berantai, karena pembunuhan tersebut sama persis dengan pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya. 야, 차서진! 죄송합니다, 차서진 팀장님. 중국 아니 봐봐, 이거 추돌 같지? 차라리 그랬으면 좋겠다, 우발적으로다가. Di sisi lain, Dansu menemui rival bisnisnya yang bernama Sangdu untuk bernegosiasi wilayah dengan Sangdu. Namun setelah bernegosiasi, Dansu pun tidak puas dengan hasil negosiasi tersebut, karena menurut Dansu keputusan yang diberikan oleh Sangdu sangat membahayakan bisnisnya. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan pertemuan tersebut. Di sisi lain, pertemuan polisi pun diadakan untuk mengungkap kasus pembunuhan. Saat itu juga Taesuk pun langsung memberikan bukti ke atasannya kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun atasannya tidak percaya dengan bukti yang diberikan Taesuk, sehingga Taesuk pun marah dan meninggalkan rapatnya. 회의 끝났대잖아, 나와. 범인 잡으러 가게. Sedangkan di sisi lain, Dansu yang sedang menyetir mobilnya sendiri, tiba-tiba dirinya ditabrak dari belakang oleh mobil lain, yang ternyata pelaku penabrakan itu adalah seorang psikopat. Karena penasaran, dia akhirnya turun dan mengecek mobilnya. Namun karena dirasa mobilnya tidak parah, dia pun menyuruh si penabrak tersebut untuk pulang dan tidak akan mempermasalahkannya. Namun bukannya pulang, si penabrak tersebut malah menusuk Dansu dari belakang. Alhasil adu badan pun terjadi. Karena si psikopat ini terluka, dia berusaha kabur dengan menyetir mobilnya dan menabrak Dansu, sehingga akhirnya Dansu ditemukan salah satu anak buahnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun di saat Dansu masih menerima perawatan di rumah sakit, anak buah Dansu menyerang markas Sangdu karena mengira kalau bos besar mereka ditusuk oleh anak buah Sangdu. Sementara si psikopat itu pun masih melancarkan aksinya dengan membunuh anjing dan pemilik di pedesaan. 뭐야?
Hingga beberapa hari berselang, Densu pun sadar dan memberitahu ke salah satu anak buahnya yang bernama Oh Song bahwa pelaku penusukan bukan anggota Sangdu. Namun pembicaraan mereka terganggu dengan kedatangan Taesuk yang sedang mencari informasi pelaku yang ingin membunuh Densu. Karena menurut Taesuk kejadian tersebut mirip dengan kasus yang sedang ia tangani. Namun Densu tidak mau berbagi informasi kepada Taesuk karena dia ingin menangkap sendiri orang yang berani menusuknya. Karena Densu tidak mau memberi informasi apapun, Taesuk pun akhirnya pulang untuk mencari mobil Densu. Dan akhirnya mobil milik Densu pun ditemukan oleh Taesuk dan dia pun langsung mengecek mobil tersebut. Lalu Taesuk pun menemukan goresan di belakang mobil Densu yang mirip dengan kasus pembunuhan kemarin. Setelah pulang, Taesuk meyakini ke atasannya kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun atasannya masih tidak percaya dengan argumen Taesuk dan menyuruhnya untuk pergi. 일을 해야 돈이 나올 거 아니야. Sementara itu, si psikopat pun masih melancarkan aksinya dengan membunuh sopir truk. Di sisi lain, Densu sedang menyuruh seseorang untuk menggambar sketsa wajah si psikopat dengan badan besar dan tato di sekujur tubuh Densu sehingga dia mempunyai ingatan yang tajam, mampu mengingat dengan jelas ciri-ciri si psikopat dengan detail hingga gambar pun mirip dengan psikopat tersebut. Kembali lagi ke psikopat yang ingin pergi dengan mengendarai truk milik korban yang tadi dia bunuh. Namun di tengah perjalanan ternyata masih ada kernet truk yang tertidur di dalam truk. Seketika itu si psikopat itu pun langsung membunuh kernet tersebut hingga pisaunya ikut terjatuh, di mana pisau tersebut yang nantinya akan ditemukan oleh anak buah Densu. Jin berpindah kepada Taesuk yang sedang mengancam Densu yang akan di penjara kalau tidak mau berbagi informasi. Namun Densu tidak mau memberikan informasi apapun tentang siapa laki-laki yang telah menusuknya. Hingga akhirnya anak buah Densu menemui pisau milik si psikopat yang jatuh di dekat lokasi pembunuhan sopir truk semalam. Keesokan harinya, Densu menelpon Taesuk untuk datang ke rumahnya. Ternyata Densu berniat untuk memanfaatkan Taesuk dengan memberitahu mobil milik psikopat yang anak buahnya temukan di lokasi pembunuhan sopir truk. Tanpa pikir panjang, Taesuk pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari sidik jari si psikopat di mobil tersebut. Sedangkan di sisi lain, Densu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sangdu dengan pisau milik si psikopat yang telah anak buahnya temukan. Di pagi hari yang cerah, Taesuk menemui Sojin untuk meminta tolong untuk memberikan bukti-bukti yang dia telah kumpulkan selama ini. Kemudian Taesuk menerima kabar kalau Sangdu telah terbunuh dengan pisau milik si psikopat. Lalu Taesuk pun langsung menemui Densu karena dia tahu kalau pembunuhan tersebut adalah ulah Densu. Saat tiba di rumah Densu, dia langsung memukuli Densu. Namun saking letonya tubuh Taesuk, dirinya malah diajar balik oleh Densu. Keesokan harinya, Densu pergi ke pemakaman Sangdu. Namun tanpa diketahui Densu, ternyata si psikopat pun datang dan memberitahu ke salah satu anak buah Sangdu lewat surat kalau pisaunya telah dipakai untuk membunuh Sangdu. Karena kesal pisaunya telah digunakan orang lain untuk membunuh, si psikopat itu pun melampiaskan aksinya dengan lagi-lagi membunuh orang yang tidak berdosa. Astagfirullah. Keesokan harinya,
saat Densu dan juga Taesuk sedang mencari identitas di mobil milik si psikopat. Tiba-tiba anak buah Sang Do pun datang dan langsung mengeroyok mereka berdua hingga tawuran pun terjadi. Hingga akhirnya tawuran pun dimenangkan oleh Taesuk dan juga Densu, sehingga anak buah Sang Do tertusuk pisaunya sendiri. Keesokan harinya Shaojin menemui Taesuk untuk memberitahu tentang identitas dan juga tempat persembunyian si psikopat tersebut. Saat itu juga Taesuk langsung bergegas pergi ke tempat persembunyian si psikopat, namun si psikopat telah meninggalkan tempat persembunyian tersebut. Kemudian Taesuk pun langsung menelpon Densu dan memberitahu kalau dirinya telah menemui identitas si psikopat. Lalu Densu dan Taesuk pun langsung mengumpulkan para anak buahnya untuk mencari si psikopat di sisi kota, namun pencarian tersebut nihil karena si psikopat sudah berpindah lokasi. 지금부터 너희들 이 새끼를 무조건 잡는다. 신속하게 보고한다. 5명씩. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 낮에는 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은 주방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. 그러니까 빨리 오라고. 이거 가져가. 네, 감사합니다. Keesokan harinya saat Densu sedang menunggu Taesuk, Densu pun bertemu dengan bocil mungil. Karena Densu merasa kasihan dengan bocil mungil yang kehujanan, dia pun memberi payungnya. Saat malam mereka berpesta ria untuk merayakan karena tadi Densu telah menolong bocil mungil. Namun pesta tersebut berhenti karena berita di TV kalau ada pembunuhan yang korbannya adalah bocil mungil yang tadi Densu tolong. Langsung saja Densu mengenali payung miliknya yang telah diberikan kepada bocil mungil tersebut. Dia langsung menyuruh para anak buahnya untuk bergegas mencari si psikopat di dekat lokasi pembunuhan tersebut. Singkat cerita, si psikopat pun berhasil ditemukan. Namun si psikopat mengetahui kalau dirinya sedang diawasi. Lantas dia langsung mencoba untuk kabur hingga kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya Densu berhasil menabrakkan mobilnya ke mobil si psikopat. Namun saat dilihat dalam mobil si psikopat ternyata tidak ada karena si psikopat telah lari meninggalkan mobilnya. Kemudian si psikopat mencoba bersembunyi ke tempat karaoke. Namun karena kejelian Densu, si psikopat pun berhasil ditemukan dan Densu langsung menghajar si psikopat hingga babak belur.
Kemudian si psikopat diseret keluar untuk dibawa ke markas Denshu. Saat Denshu berniat akan membunuh si psikopat, Taesuk pun datang dengan menabrakkan mobilnya ke arah Denshu hingga Denshu pun terpental dan tidak sadarkan diri. Kemudian si psikopat tersebut dibawa oleh Taesuk ke kantor polisi untuk dipenjara. 살인범이지. 와, 이 천안경찰서는 지난 9월에 종합병원에서 치료를 받은 후 회복 시간에 경찰 조사를 받고 검찰의 문제로 떠올라 기승을 부리는 가운데 전국적 규모의 불법 오락기 제조 및 이거야말로 살인입니다. Namun di persidangan, si psikopat tidak mengakui kejahatannya yang telah dirinya lakukan. Namun Pak Jaksa mendatangkan saksi kunci yang tidak disangka dan tidak diduga oleh si psikopat. Ternyata saksi tersebut adalah Denshu. Ternyata Denshu sebelumnya telah menemui Taesuk dan sepakat mau menjadi saksi asalkan dipenjara di tempat yang sama dengan si psikopat. 지금 내가 보여드릴게. 저 새끼가 내 차를 뒤에서 들이받아가지고 날 내리게 만든 다음에 갑자기 달려들어가지고 여기 옆구리 2번 찌르고 몸싸움 하던 중에 여기 가슴은 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이 손까지 다 찌했습니다. 자 보세요. 보통 사람 같았으면 나도 벌써 죽었을 겁니다. Film kali ini sungguh bagus, saya pun geram juga yang terakhir. Apakah yang terjadi kepada si psikopat kalau satu sel dengan si Danso? Apakah dibuat jarum tinju sama si Danso? Pesan yang kita dapat dari film kali ini adalah jangan sakiti bocil mungil kalau nggak mau diincar sama banyak gangster. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton alur cerita film kali ini. Mohon maaf dengan suara saya karena alur cerita film kali ini video yang pertama. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Suun.